So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Apa kabar, bersama saya Agus juga Zagus. Kali ini saya akan membuat sebuah video, yaitu tentang ukuran kabel ya. Jadi ukuran kabel itu berbeda-beda. Jadi ukuran kabel yang berbeda-beda itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda juga. Jadi di sini nanti kita bisa tahu ukuran kabel tertentu itu kuatnya itu untuk kapasitas motor yang kilowatt berapa, itu nanti kita bisa tahu lewat tabel ini. Dan di video ini akan saya kasih judul sesuai dengan judul tabel gambar ini, yaitu perhitungan kabel listrik untuk motor 380 volt. Nah, jadi sesuai dengan judul tabelnya ya. Nah, bagi kamu yang enggak punya tabel gambar ini, tinggal minta saja lewat WA, nomor saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, tinggal WA saja, nanti akan saya kirim mentahan file tabel ini lewat WA. Tapi kalau punya gambar ini, kalau nggak bisa membacanya ya percuma. Jadi di sini saya akan menerangkan cara membaca tabel ini. Oke, langsung saja akan saya bahas. Pertama-tama yang kita perlu tahu adalah kilowatt motornya ya. Jadi motornya itu berapa kilowatt. Nah, itu kita bisa tahu lewat template-nya. Oke, yang seperti ada di gambar itu adalah template motornya. Di situ tertulis kilowattnya berapa. Nah, itu adalah contoh saja. Kalau di template itu enggak ada kilowattnya, kita harus mencari sendiri. Jadi usahakan tahu kilowattnya. Nah, cara mencari kilowatt motor ini adalah ada rumusnya. Nah, rumusnya adalah yang seperti ada di layar monitor. Nah, itu adalah rumus cara mencari daya pada motor 380 volt atau 3 pas, motor 3 pas. Itu P sama dengan akar 3 kali volt kali ampere lalu kali cos pi. P itu adalah wattnya atau daya, lalu akar 3 itu bila didesimalkan itu angkanya adalah 1,73, itu akar 3. Terus kali voltasenya, tinggal voltasenya berapa, terus kali ampernya, tinggal cari ampere motornya, lalu kali cos pi. Cos pi ini nilai standarnya adalah 0,85. Nah, tinggal kita masukkan di situ, nanti akan tahu kilowatt motornya berapa. Itu kita bisa tahu meskipun di template-nya enggak ada KW-nya, tapi biasanya paling sering itu ada kilowattnya, itu di template-nya ada. Terus cara mencari daya pada motor 1 pas itu adalah yang sesuai ada di layar monitor, itu adalah P sama dengan volt kali ampere. P itu adalah daya. Jadi itu adalah cara mencari daya pada motor 1 pas yang ini, yang P sama dengan volt kali ampere. Oke, sekarang udah tahu ya yang rumusnya, tinggal masukkan saja. Oke, ini tinggal kita cari tahu kilowatt motornya itu berapa. Nah, seandainya kilowatt motornya kita sudah tahu, pada template-nya tertulis 15. Terus tinggal kita tarik sini. Nah, ini adalah panjang kabelnya. Yang saya kotai biru ini adalah maksimal panjang kabel yang disarankan pada tabel ini. Ini adalah panjang kabel ini. Maksimal kabel, panjang kabel. Satuannya meter. Kita menggunakan motornya 15 kW. Tinggal kita tarik, seret. Nah, ketemu di sini. Ini panjang kabelnya 118. Kita tinggal tarik ke atas, seret, ke sini, ke
kotak kuning ini ya. Kotak kuning ini adalah ukuran kabelnya, size-nya adalah ukuran kabelnya milimeter satuannya. Kita bisa tahu ukuran kabel pada kulit kabelnya. Oke, saya tampilkan di situ. Itu adalah ukuran kabelnya, ada pada kulit kabelnya. Nah, itu yang depan itu adalah jumlah kabelnya, misalkan 2 kali 1,5 ya. Yang 2 itu adalah isi kabelnya, ada 2, terus kali 1,5 itu ada 1,5 itu adalah ukuran kabelnya. Tapi di sini enggak ada 1,5, di sini adanya 2,5. Tuh, kita bisa tahu mencari ukuran kabel itu lewat kulit kabelnya. Nah, di sini tertulis semua ukuran kabelnya. Yang 1,5 ini sepertinya nggak disarankan untuk motor-motor 3 pas ini. Jadi 2,5, terus ini 4, berarti yang 3 mili itu nggak ada, ukuran kabel yang 3 mili itu nggak ada. 2,5 terus 4, 3 berarti nggak ada, 4 lalu di sampingnya ada 6, berarti 5 itu nggak ada. Terus setelah 6 itu 10, berarti 7, terus 8 mili itu nggak ada ukuran kabel. Ada 6, 10, terus 16 dan seterusnya, ini tertulis semua di sini. Ini adalah ukuran kabelnya. Jadi yang perlu kita ketahui itu ini yang saya kodai oranye ya, kilowattnya, terus maksimal panjang kabel, terus ukuran kabel. Nah, ada 3 ini yang penting ya. Tadi menggunakan misalkan motornya 15 kW, kita tarik ketemu di sini, ini minimalnya. Kita tarik ke atas. Nah, ketemunya ukuran kabel 6 mili. Jadi kita tinggal cari tahu motor ini dengan jaraknya dengan breakernya itu berapa meter. Nah, bila jaraknya itu nggak sampai 118 ini, itu kita bisa menggunakan ukuran kabel yang ukuran 6 mili, itu masih bisa. Kalau jarak antara motor yang 15 kW ini sama breakernya melebihi 118 ini, misalkan jaraknya itu sini 309 kurang dikit, ya kita menggunakan ini aja, menggunakan ini, tinggal kita tarik ke atas, ketemunya ukuran kabel 16, berarti kita menggunakan ukuran kabel 16 saja. Jadi jangan dipaksakan ke 6 mili ini. Kalau panjangnya di sini, jangan dipaksakan ya. 5. Nah, sini kalau ini enggak sampai ini, berarti tinggal kita menggunakan 6 mili. Kalau panjangnya 309 kurang dikit di sini, berarti tinggal kita tarik ke atas. Kita harus menggunakan ukuran kabel yang 16 mili. Itu adalah perhitungan kabel pada tabel ini. Kalau misalkan kita ukuran kabelnya jaraknya itu melebihi ini, terus kita memaksakan untuk menggunakan ukuran kabel yang ini, sedangkan yang disarankan 6 mili ini adalah 118 meter jaraknya bila digunakan untuk motor yang 15 kW, terus jaraknya melebihi ini di sini. Kalau kita paksakan, maka ukuran kabel ini itu nggak kuat, cepat leleh, terus cepat panas, cepat kebakar, kasihan kabelnya. Jadi nggak usah dipaksakan, sesuaikan dengan ini aja. Kalau misalkan ya 15, ukuran kabel 37, misalkan 37, sini nggak ada, di sini nggak ada, di sini kita tarik ke sini. 6 mili nih, pakai 6 mili. 6 mili di sini nggak ada yang disarankan. Kalau kita paksakan menggunakan kabel 6 mili ini, digunakan untuk motor yang 37 kW, sedangkan di sini panjang kabelnya nggak ada,
Ini nanti kabelnya akan kebakar karena nggak kuat, terlalu besar kilowatt motornya, terlalu besar bebannya, jadi kabelnya ini nggak sanggup, nanti kebakar. Jadi teman saya ada yang kebakar motornya karena kekecilan ukuran kabelnya. Oke, itu adalah cara membacanya ya. Bila motornya itu 45 kW, tinggal kita tarik sini ya, sini enggak ada. Minimal ini 223. Jaraknya berapa sih motornya antara motor sama breaker atau panel, breaker panelnya itu berapa? Bila nggak sampai 223 meter, tinggal kita pakai ini aja, tinggal kita tarik ke atas. Ukuran kabelnya itu berapa yang disarankan, nah, di situ 35. Nah, tinggal kita pakai ukuran kabel yang 35. Nah, nanti aman. Kalau ukur jaraknya melebihi ini, misalkan di sini 411 kurang dikit, itu tinggal pakai ini aja, tinggal kita tarik seret, ukuran kabelnya kita lihat. Nah, berarti pakai ukuran kabel yang 70. Tuh caranya. Jadi bergeser terus. Panjangnya itu berapa? Tinggal kita tarik ke atas. Kita lihat ukuran kabelnya. Gampang ya. Tinggal ukuran apa itu kapasitas motornya itu berapa kilowatt, tinggal itu aja yang perlu kita ketahui. Setelah udah tahu misalnya 30, tinggal kita tarik ke samping sini seret. Berapa sih yang disarankan minimal? Nah, di sini berapa ini? Nggak kelihatan, ini aja 332 ya. Nah, 332. Misalkan nggak sampai 332 meter jaraknya antara motor dengan breakernya ya. Ini breaker atau main powernya ya. Tinggal tarik ke atas. Kalau nggak sampai itu, tinggal ini ketemu di kabel ini ukurannya 35. Berarti kita menggunakan ukuran 35. Jadi jangan dipaksakan untuk menggunakan ukuran kabel yang 10 ini bila jaraknya sepanjang tadi. Kalau dipaksakan menggunakan 10 mili ini, di sini nggak ada syarat yang disarankan. Nah, ini nanti kabel ini akan nggak kuat ya menanggung beban motor yang sebesar tadi ini. Nanti akan cepat panas lalu cepat kebakar di situ ya. Jadi tinggal itu aja, nggak usah diapalin, di foto atau minta file mentahnya aja kita lihat. Kalau diapalin ya tambah enak, tapi cukup melihat tabelnya ini juga bisa ya. Ini tabel ini cukup pokok ya untuk tukang listrik itu, pokok sekali untuk ukuran kabel ini, biar kita nggak keliru salah kabel nanti kebakar, wala nanti kasihan kabelnya kebakar. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Bila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab sebisa saya. Bagi kamu yang ingin file mentahan ini, tinggal WA saja ke nomor saya, saya cantumkan di deskripsi video ini. Nanti saya kirim lewat WA. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.